Ialah bukan dari perkataan kami, tetapi dari jiwa kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kami mau menyatakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, segala yang terbaik yang kami miliki adalah Tuhan yang terutama. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengenal kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau mengetahui setiap apa yang kami perlukan bagi jiwa kami. Pagi hari ini Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah pribadi yang sanggup untuk menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memuaskan setiap jiwa yang dahaga. Karena itu kami datang membuka bejana hati kami bagimu pagi hari ini. Roh Kudus, kami persilakan Engkau bekerja saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan bagi kami. Kami tunduk di bawah kaki-Mu dan kami membuka hati kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba mempersilakan Engkau untuk memimpin hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita ada di dalam rumah Tuhan, karena kita boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pujilah nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 yang merupakan perenungan pribadi saya pada hari-hari ini. Dan saya ingin sharingkan dari satu topik bagi kita pagi hari ini, yaitu memperbarui kekuatan kita di dalam Tuhan. Latar belakang dari pembacaan kita yang akan kita baca adalah dari kehidupan seorang yang sangat luar biasa. Luar biasa kehidupannya, luar biasa pelayanannya, dan luar biasa bagaimana dia telah hidup dan bagaimana akhir hidupnya di dunia. Sungguh spektakuler. Tetapi dalam keberadaannya sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, secara khusus Tuhan membawa kita untuk belajar sesuatu dari kehidupan dan perjalanan seorang yang bernama Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 kita akan baca 1 sampai 8 dulu. Saya ingin kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu menolong untuk membaca ayat kedua dan bergantian sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama dari 1 Raja-Raja 19. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
Terpujilah Tuhan. Kalau kita membaca seluruh kisah ini, kita mendapati ada sesuatu yang saya tulis di situ, sebuah pelajaran dari kehidupan Nabi Elia dari Gunung Karmel menuju Gunung Horeb. Pertama, kita melihat perspektif Yahudi tentang gunung itu seperti apa. Umat Allah ketika nabi-nabi Tuhan, penulis-penulis kitab menulis tentang gunung, dalam pemahaman Yahudi, gunung merepresentasikan sesuatu yang menjadi tempat umat Allah berharap. Gunung menjadi tempat pelarian, tempat persembunyian, tempat kekuatan, tempat di mana Tuhan menyatakan diri. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, ada Daud berulang kali menuliskan seperti ini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Tempat yang dianggap di mana orang-orang kudus Allah berjumpa dengan Tuhan. Di dalam satu bagian yang lain, Daud juga berkata, menuliskan seperti ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan. Gunung merepresentasikan kemuliaan, kehadiran, kebesaran, dan kekuatan Tuhan. Walaupun ada langit juga di sana, unsur-unsur di dalam alam. Tetapi kalau kita pelajari, kita melihat setiap, walaupun ada tempat di mana Tuhan menyatakan diri di dalam bait Allah, tetapi pertama ketika Musa dipanggil Tuhan, dia berjumpa di gunung. Tuhan menyatakan diri di dalam nyala api, dalam semak, tetapi semak itu tidak terbakar. Ketika Tuhan memberikan loh hukum Taurat kepada Musa, walaupun ada perkemahan, ada tempat di mana umat Allah beribadah, ada ruang kudus, ruang maha kudus di perkemahan itu. Tapi Allah memanggil Musa secara khusus untuk naik ke gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan. Seorang diri. Gunung menyatakan tempat di mana pengharapan umatnya. Sebenarnya sesuatu yang tinggi, tempat persembunyian. Di dalam Mazmur dikatakan gunung batu, kota benteng, tempat persembunyian. Karena ketika ada sesuatu, dikatakan lari, bersembunyi di gunung batu. Dan kalau kita melihat, merenungkan dari perjalanan pelayanan dan kehidupan Nabi Elia, siapa enggak kenal Nabi Elia? Dia luar biasa. Gunung Karmel, ada gambarnya Gunung Karmel, gunung yang begitu subur. Kalau yang sudah pernah ke Israel pasti pernah dibawa ke wilayah untuk melihat pemandangan Gunung Karmel dari jauh. Di mana seorang diri, Nabi Elia tidak merasa gentar berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Dan satu Elia, satu doa yang luar biasa bisa menurunkan api Tuhan dari langit. Dalam Alkitab, roh Elia, hal itu terjadi. Spektakuler, luar biasa. Semua orang menjadi gemetar dan takut melihat luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Dia juga yang menyatakan kalau tunggu akan ada musim kering. Kalau saya menyatakannya baru akan datang hujan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya luar biasa. Di Gunung Karmel melalui pelayanan Nabi Elia, Allah mempertontonkan kehebatan, keluar biasaan, mujizat yang spektakuler. Tapi selepas dari Gunung Karmel, Raja Ahab, raja yang berkuasa, menceritakan kepada istrinya Isabel. Isabel ini adalah seorang ratu, istri dari Ahab yang jahat. Dan dia menguasai suaminya. Dia racun di dalam pemerintahan. Isabel menyuruh orang mengatakan pada Elia, dia akan bunuh Elia.
Masa sama 150 Nabi Baal Elia nggak gentar? Masa sama satu perempuan dia bisa takut, kata firman. Ayat 3, maka takutlah ia. Begitu intimidasi Isabel datang, kacau Elia, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Istilahnya di Gunung Karmel Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Masa Elia lupa hal yang pertama, hal yang luar biasa, yang ajaib itu Tuhan nyatakan, Tuhan lindungi dia secara luar biasa. Kan gak mungkin sebenarnya. Tapi Isabel membuat dia terintimidasi. Dan firman Tuhan ceritakan dia suruh tunggu bujangnya itu biasa yang asisten yang bersama dia. Dan dia jalan sendiri di padang gurun. Sehari perjalanan dia duduk di pohon arar itu yang di tengah. Dan dia bilang, cukup sekarang, Tuhan ambil saja nyawaku. Aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Capek. Tapi satu hal, itu dari Gunung Karmel, dia ke padang gurun dan duduk di bawah pohon arar itu. Tapi luar biasa, Tuhan kasih suruh malaikat bawain dia makanan. Bangunin dia yang tertidur, gak ngomong apa-apa, tapi kasih makan. Baru habis makan, dibangunin lagi sama malaikat. Dan suruh dia bangun dan makan. Nanti perjalananmu ke depan terlalu jauh. Gak ngomong apa-apa, cuma itu. Dia makan, dia minum, dan itu kekuatannya 40 hari, 40 malam. Tapi lihat dari situ, di antara itu, Tuhan membawa dia. Dia masuk ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Dan arah perjalanan menuju Gunung Horeb itu sebenarnya nama lain dari Gunung Sinai. Tapi pegunungan Sinai itu sangat luas sekali. Sehingga ada bagian-bagian tertentu, bagian tempat bisa jadi itu sisi yang lain. Gunung Horeb adalah nama lain dari Gunung Sinai, di mana Tuhan menjumpai Musa. Dan di situ juga Tuhan menjumpai Elia. Tapi waktu dia masuk ke gua, di dalam ayat selanjutnya dari pasal ini, ayat 9, Tuhan bilang begini sama dia. Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang dia, apa kerjamu di sini? Jawab Elia, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tapi lihat, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan jawab dia, keluar dari situ. Sekarang kamu menghadap saya. Luar biasa. Pengalaman yang luar biasa ini pernah dialami oleh Musa ketika Tuhan memperlihatkan kegemilangannya di hadapan Musa dan dia disembunyikan di lekuk gunung. Elia, karena dia berada di gua, jadi dia keluar sedikit dari mulut gua. Dia keluar, maka firman Tuhan dalam ayat 11b dikatakan, maka Tuhan lalu, Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Luar biasa. Tuhan mau menjumpai satu orang Elia. Waktu itu juga Tuhan jumpai Musa. Angin yang besar, angin kuat, membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu. Luar biasa gemuruhnya. Pecah bukit batu. Angin besar lewat di depan Elia. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Gempa luar biasa. Dia berdiri
di mulut gua di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Dan Allah tunjukkan kekuatan Allah. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu lewat di depan dia. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Karena apa? Tak seorang pun dapat memandang Allah dan tetap hidup. Kalau Musa disembunyikan di lekuk gunung, Tuhan dikatakan lewat membelakangi. Tapi Elia Tuhan lewat di depannya. Dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan rupanya dia konsisten. Dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagimu, Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Satu hal yang luar biasa, Elia yang luar biasa menurut pandangan kita di dalam Alkitab, ada di dalam masa hampir burnout, rasa sendiri, hanya aku sendiri yang hidup, rasa kecewa, rasa lelah. Aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi lihat hasilnya Tuhan, orang Israel meninggalkan engkau. Dan sekarang tinggal saya, dan saya akan dibunuh. Rasa sayang diri, mengasihani diri juga ada di situ. Dan di saat seperti itu, dia berada dalam titik di mana dia ingin mati. Itu juga dialami oleh seorang nabi besar seperti Elia. Lelah, tertekan, pengen mati, rasa sendiri, rasa percuma. Dia ada di dalam titik itu. Dan Tuhan dalam kasih sayang yang besar, kasih dia makan. Seolah diam di satu masa ketika dia di gurun itu. Tapi Tuhan kasih makanannya, memberikan dia kekuatan. Tapi yang kedua, fisiknya diperhatikan Tuhan. Tapi yang kedua, mentalnya dibangkitkan Tuhan. Apa kerjamu di sini? Tersentak. Mungkin dia pikir saya sudah melakukan banyak perkara yang besar. Tuhan bilang, apa kerjamu di sini? Gak ada kerjaanmu di sini. Ternyata di balik kesuksesan hal-hal besar dan spektakuler, Tuhan tahu bagian terdalam bagi setiap jiwa. Tuhan tanya sampai 2 kali. Tuhan bilang, kamu keluar, berhadapan dengan saya. Apakah Elia gak tahu siapa Tuhan yang dia layani? Sangat kenal. Tuhan bilang berhadapan. Tuhan perlihatkan segala sesuatu. Kuasa yang memecahkan gunung-gunung batu. Kuasa Tuhan yang lalu dalam keperkasaan dengan angin besar. Datang dalam gempa, datang dalam api. Tuhan katakan, aku Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot,
yang menguasai segala sesuatu, yang menyertai umatku, yang menyertai hamba-hambaku. Dan seorang yang dekat dengan Tuhan, di dalam titik terlemahnya, dia ngerti apa makna dari Tuhan melewatkan kegemilangannya di hadapannya. Tapi kehadiran Tuhan nyata dalam ketenangan dan kesunyian, dalam angin sepoi-sepoi basah. Pada saat itulah dia selubungi mukanya. Waktu angin ribut datang, gempa datang, api lewat, dia berarti gak selubungi mukanya. Tapi dia tahu saat mana kehadiran Tuhan ada. Seolah dalam keheningan Allah datang, dia tutup mukanya untuk mendengar, berjumpa dengan Allahnya. Suatu hal yang kita ingat, yang menjadi peringatan bagi kita next. Dari Gunung Karmel menuju Gunung Horeb, bagaimana Elia yang dipakai luar biasa. Lari ke gua, lari ke gurun, ke pohon ara, dan kemudian bersembunyi di gua, dan Allah mengingatkan dia. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan sederhana yang mungkin kita sebenarnya sudah tahu, tetapi kita diingatkan dari pengalaman Elia. Karena hanya Elia juga yang kita tahu selain Henok. Kalau Musa tidak ditemukan mayatnya, tapi Elia benar-benar tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup ke surga, dijemput oleh Tuhan, luar biasa. Yang pertama, next, bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua juga kita tahu. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 5a kita melihat. Dan apa yang kita pelajari. Tak ada manusia yang sempurna. Pertama, tidak sempurna secara fisik. Semua orang bisa menjadi lelah, lemah. Sekuat-kuatnya seseorang, sesehat-sehatnya seseorang, fisik kita akan bisa lelah, dan itu manusiawi. Dan itu menjadi peringatan, berarti fisik harus tetap dijaga. Dan begitu banyak orang bekerja giat untuk Tuhan dan menjadi terlalu lelah secara fisik. Kelelahan secara fisik sebenarnya berdampak kepada mental. Tidak sempurna secara mental. Bisa terintimidasi juga. Sekuat apapun seseorang, seberani apapun, ada masalah-masalah, ada orang-orang, ada keadaan-keadaan yang bisa mendesak, mengintimidasi, bahkan perkataan-perkataan yang bisa menekan jiwa kita. Karena itu kesehatan mental perlu terus dijaga, kestabilannya dan kekuatan rohani. Menyatakan bahwa tidak ada raksasa rohani di dunia ini. Kita mungkin bisa lihat orang-orang yang dipakai Tuhan membuat mujizat. Kita pikir mereka gak ada masalah. Di dalam kehidupan setiap kita tidak sempurna. Tetapi justru karena kesadaran itulah, mengingatkan kita perlu menjaga baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan rohani kita. Yang kedua, dengan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita menyadari bahwa kita tidak pernah bisa puas dengan pengalaman masa lalu. Elia baru bukan tahun-tahun yang lalu, beberapa hari yang lalu menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kegemilangan dari pekerjaan Tuhan, mendatangkan api dari langit. Baru. Pengalaman yang sangat baru. Tapi Tuhan mau katakan, bukan pengalamanmu kemarin, tapi pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman perjalanan tiap hari yang harus selalu baru. Karena itu kita perlu terus dibaharui dari hari ke hari, kata firman Tuhan. Memang Tuhan berikan kita pengalaman-pengalaman yang harus kita ingat, perjalanan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman perjumpaan dan pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang besar pada masa lalu. Tetapi Tuhan mau kesaksian hidup kita terus dibaharui dari hari ke hari. Karena bukan langkah yang dulu. Bahkan orang yang telah mengalami Tuhan secara spektakuler belum tentu di akhir hidupnya dia berada dalam kondisi iman yang tetap sama
kalau tidak dijaga. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Karena Tuhan menunjukkan Elia, engkau hanya nampak luar biasa. Karena engkau menyerahkan hidupmu kepadaku untuk kupakai. Istilahnya kalau kita bisa katakan demikian. Bukankah Tuhan juga mengingatkan kita selalu, tiap hari dalam hidup kita, bahwa kita tidak sempurna. Tapi oleh karena kita tidak sempurna, itu bukan menjadi alasan pembenaran diri kita untuk tinggal dalam ketidaksempurnaan. Tapi menjadi alasan kita untuk terus bergantung kepada Allah dalam perjalanan hidup tiap-tiap hari. Yang kedua, kita adalah bejana yang kosong tanpa Allah. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 11. Elia dalam segala keluarbiasaan itu hanyalah karena pemakaian Allah di dalam hidupnya. Dia disadarkan, habis dia lakukan hal spektakuler, Tuhan bilang, apa kerjamu? Nah, dia kan bisa bilang, Tuhan engkau gak tahu. Kemarin aku sendiri berhadapan dengan 450 Nabi Baal loh. Kemarin saya sendiri Tuhan yang memberitakan tentang kebenaran, mengingatkan Ahab, mengingatkan Israel tentang engkau. Tuhan bilang, apa kerjamu di sini? Seolah-olah Tuhan bilang, enggak ada kerjaanmu. Jadi ingat Rasul Paulus bilang, ketika seorang dipakai Tuhan, dia harus berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Maksudnya apa? Mengingatkan bahwa kita ini adalah bejana yang kosong, yang harus diisi. Dan yang dapat mengisi hidup kita, jiwa kita, adalah Allah sendiri. Amin. Jiwa kita kosong, karena itu kita harus terus bawa bejana ini tiap hari untuk diisi. Katanya gelas kalau sudah penuh gak perlu diisi. Orang-orang Kristen yang sudah merasa cukup, dia gak merindukan Tuhan. Dia bangga dengan semua yang lalu. Tapi Tuhan bilang, Elia aja yang luar biasa, tak seorang pun bisa bohong kepada Tuhan dalam jiwa kita. Blaise Pascal aja bilang, ada satu tempat yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Padahal dia ahli matematika ya. Satu tempat yang kosong dalam jiwa. Bahkan seseorang ketika melayani, melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, jiwanya harus terus diisi. Rohnya harus terus diperbaharui di dalam Allah. Seperti handphone kita harus dicas. Kalau enggak mati juga, biarpun dia mereknya terkenal, belinya harganya mahal, tetap harus dicas. Hidup rohani kita demikian. Adalah bejana yang kosong tanpa Allah. Tuhan bilang, enggak ada kerjamu. Apa kerjamu? Aku sudah bekerja seperti ini. Enggak ada kerjamu di sini. Kamu keluar, kamu berjumpa dengan aku. Untuk membangkitkan, memberikan dia pertolongan secara fisik tadi, diberi makan oleh malaikat, tetapi membangunkan mental. Kita tahu kita adalah pemenang di dalam Tuhan, tapi seringkali kita hidupnya enggak sebagai pemenang, orang-orang yang kalah. Karena itu mental kita harus terus dibangunkan dan roh kita harus terus dibaharui. Dan kita juga bisa melihat, belajar sesuatu. Tidak ada seorang pun seluar biasa apapun sempurna, nggak ada yang sempurna. Semua bejana yang kosong. Karena tidak ada orang yang dapat membanggakan diri di hadapan Allah. Kita hanya dapat membuka hati, membuka jiwa, membuka roh kita kepada Allah. Dan kita tidak boleh punya idola secara rohani dalam arti seseorang apalagi dikultus individukan. Karena semua manusia itu biasa. Hanya karena Allah memakai, maka seseorang nampaknya luar biasa. Karena Allah di dalam kita. Karena itu
Kita belajar sesuatu, hidup kita pun seperti itu. Harus selalu kita bawa kepada Tuhan tiap hari untuk diisi oleh Allah. Dipenuhi oleh Tuhan dengan kekuatannya yang baru. Dan Tuhan baik, Tuhan hiburkan hati hambanya ini dengan penghiburan yang dia mengerti. Karena dia sudah berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu memberi pengertian kepada anak-anak yang rohani, tingkat rohani anak-anak. Mungkin harus dengar sesuatu, mungkin harus ditegur dengan hal-hal yang audible, tetapi seorang yang semakin dewasa sebenarnya menyadari ada satu bagian dalam hidupnya yang bernama kepekaan, yang dapat menangkap sebuah pesan bahkan melebihi apa yang dilihat dan dirasakan. Tuhan kasih lihat kegemilangannya, Tuhan belum ngomong aja, Elia sudah menyadari Tuhan mau jumpa dia. Tuhan cuma bilang, apa kerjamu? 2 kali sudah mengingatkan dia. Yang ketiga, pelajaran yang kita lihat diingatkan bahwa berjalan di dalam roh adalah sebuah perjalanan iman yang holistik. Maksudnya berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan mental, dan juga spiritual. Yang memerlukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang selalu baru. Jadi bahkan hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan tidak menjadi jaminan dalam kehidupan perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan tiap hari. Tuhan mengingatkan Elia, kamu boleh melakukan hal yang spektakuler, tapi ingat kamu harus melalui perjumpaan dengan Tuhan yang baru dalam kehidupan. Dan ayat 11 sampai 12 menuliskan di situ, Tuhan bilang keluarlah, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Jadi berjalan di dalam roh, ada orang berpikir bahwa berjalan di dalam roh itu adalah hal-hal rohani saja, fisik nggak perlu, mental nggak perlu diperhatikan. Tapi kita perlu untuk seperti Elia di bawah Tuhan, untuk mengalami Tuhan, bersendiri dengan Tuhan, mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan, secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Sehingga apa yang kita pelajari untuk dapat kita lakukan, tadi pengingat bagi kita bahwa kita semua enggak sempurna. Karena itu kita perlu tangan Allah setiap hari turun atas kehidupan kita. Jangan pernah puas untuk pengalaman-pengalaman yang lalu dengan Tuhan, tapi rindukan pengalaman yang baru dengan Tuhan. Yang kedua, kita adalah bejana yang kosong tanpa Allah. Kita bisa gereja, kita bisa melayani, tapi jiwa kita bisa kosong loh saudara. Kita bisa mengkamuflase orang lain melihat sesuatu, tapi Allah tahu jiwa dan roh kita. Karena itu Tuhan bilang, jumpai, aku ingin berjumpa dengan engkau. Keluar dan berjumpa dengan engkau. Kita hanya bisa bawa bejana kita di hadapan Tuhan. Dan berjalan di dalam roh, sebuah perjalanan iman secara holistik, menyangkut seluruh kehidupan, yang memerlukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang selalu baru tiap hari. Karena itu apa yang dapat kita lakukan dari perenungan, dari kehidupan Elia dari Gunung Karmel, menuju Gunung Horeb, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Next, yang pertama bahwa kita perlu waktu untuk mengasingkan diri dari segala kesibukan dan beristirahat di dalam Allah secara fisik, mental, spiritual. Istirahat yang sementara, karena kalau sudah tulis istirahat yang abadi udah jumpa dengan Tuhan selamanya, saudara. Tapi di dalam dunia ini kita perlu waktu. Jadwal terlalu padat, terus sudah gak sempat berdoa. Atau kadang-kadang dikejar oleh banyak hal dalam kehidupan. Dan kita lupa bahwa kita ini miliknya Tuhan, yang harus punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan setiap hari untuk berbicara dengan Allah. Perlu beristirahat secara fisik, mental, dan spiritual. Orang lelah juga disenggol bisa marah, saudara, karena mentalnya ikut berdampak. Bukan karena dia nggak rohani, dia lagi capek secara fisik.
perlu istirahat tandanya. Mental tertekan, bukan karena nggak rohani, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ada banyak beban, ada banyak pergumulan, perlu beristirahat dan membawa hidup. Allah itu peduli, bukan hanya rohani, fisik kita, mental kita, dan jiwa kita terutama. Luar biasa Tuhan yang baik bagi kita ya, amin. Tuhan menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, Tuhan menjadi pertolongan, Tuhan tempat kita curhat, Tuhan bisa memeluk dan mendekap hidup kita di dalam anugerah-Nya. Dan hanya kita yang bisa merasakan di dalam hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah untuk memperbarui kekuatan kita di dalam Allah. Allah memperbarui, tapi kita harus menyerahkan diri bekerja sama dengan Dia. Yaitu memperbaiki perspektif hidup dan pelayanan. Maksudnya apa? Cara pandang tentang hidup dan pelayanan. Pertama, bekerja segiat-giatnya, terlalu full. Hidup ini adalah sebuah pelayanan yang holistik kepada Tuhan. Perspektif hidup dan pelayanan dibilang, aku bekerja segiat-giatnya. Karena ada saat di mana orang merasa, kalau bukan karena saya, itu bahaya. Kalau bukan karena saya bekerja segiat-giatnya, saya ini, saya itu, hitung-hitung semua yang kita buat. Cara pandang kita tentang hidup dan pelayanan adalah kasih karunia Allah. Allah bisa pakai orang lain, bukan kita. Kalau Allah mau pakai hidup kita, itu kasih karunia. Tuhan tidak pernah kehabisan orang. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Elia, kamu pikir kamu sendiri doang? Masih ada 7.000 orang yang saya sisahkan. Oh, dia nggak tahu. Tuhan tidak pernah kehabisan orang dalam pekerjaan. Saya selalu merenungkan dan berkata kepada jiwa saya, kamu gak mau melayani, Tuhan masih punya banyak. Kalau engkau tidak mau menyerahkan apa yang kau bisa berikan kepada Tuhan, kamu hitung ini dan itu dan itu dan itu, semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, bagi Dia kemuliaan. Toh kita pulang, kita gak bawa apa-apa, tapi semua yang kita tanam bagi kerajaan Allah tercatat di dalam buku di sorga sana. Reward bagi kita. Tuhan gak pernah lupa, gak pernah lalai menghitung apa yang kita lakukan. Sepeser uang, 1-2 waktu yang kita berikan kepada Allah. Pengorbanan hati, pengorbanan segala hal. Tuhan gak pernah lalai. Tapi kadang-kadang manusiawi kita suka menghitung jasa-jasa kita kepada Allah. Padahal semua hal dalam hidup ini adalah kasih karunia. Kalau saya begini, saya begini. Bahkan satu saat ketika saya 3 tahun lalu, saya pernah saksikan ketika berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang itu didoain sembuh, orang itu dilepasin, kenapa engkau tidak menjawab doa saya? Sampai Tuhan membawa kepada satu pengertian. Bukan berarti karena engkau sudah melayani, kau sudah setia kepada Tuhan, kau harus ikuti maumu. Tuhan berbuat apa yang Dia pandang baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bahkan ketika kita berdoa, Tuhan gak harus melakukan apapun pada kita sebenarnya. Seluruh hidup kita adalah kasih karunia. Kalau kita mengabdi pada Tuhan, karena kita miliknya. Karena kita sudah menerima semua yang kita terima hari ini. Kita gak bisa bilang, harusnya saya begini Tuhan, karena saya sudah melakukan ini. Allah setia. Allah tunjukkan kepada Elia, bukit batu terbelah, gempa yang dahsyat, angin yang keras, api yang luar biasa. Tuhan bilang, aku Tuhan pemilik segala sesuatu, pencipta segalanya. Tapi Tuhan datang dalam keheningan, menyapa hati, jiwa dan roh, menyadarkan Elia, aku tidak layak, selubungi bukanya. Yang ketiga, membaharui kekuatan kita di dalam Allah, mengajar perjumpaan pribadi yang baru dengan Tuhan di atas gunung Tuhan. Kita perhatikan setiap
Nabi ketika naik ke gunung Tuhan, orang yang menemaninya itu akan berhenti pada satu titik. Dan Nabi itu akan naik sendiri, berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu di dalam Alkitab ada banyak tipologi, ada banyak perlambangan dan simbol-simbol dan sastra yang menggambarkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah urusan pribadi. Ada urusan umat Tuhan. Tapi ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mengalami perjumpaan, itu adalah urusan yang sangat pribadi. Elia dijumpai Tuhan secara pribadi. Yang terakhir, apa yang kita dapat lakukan untuk membarui kekuatan kita dalam Allah? Bangkit dan majulah terus di dalam Tuhan sampai dia berkata, sudah selesai, sudah cukup. Dari mana kita lihat dari ayat ini? Ayat 15 Tuhan bilang firman Tuhan kepadanya. Tuhan kan nggak ngikuti keluhan Elia. Sekarang tinggal aku sendiri, aku hidup, mau dicabut nyawaku. Tuhan cuma bilang apa di lanjutan ayat 15? Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Balik ke jalan yang harusnya engkau tempuh. Lalui padang gurun, tetap lewat padang gurun. Tetapi ada kerja yang sudah menunggumu. Dan satu hal yang menarik, disitulah Tuhan menunjukkan ada seseorang yang harus diurapi. Ada raja, tetapi ada seseorang yang akan meneruskan pelayanan Elia, yaitu Elisa. Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Dan aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Tuhan tahu sampai batas mana kekuatan Elia. Pada waktu saat dia selesai, dari situ Tuhan bilang urapi seseorang, dan dia adalah Elisa yang dipakai Tuhan dengan istilah yang kita bisa katakan urapan double portion. Dia minta kepada Elia tanggalkan jubahnya. Dia nggak mau minta satu bagian, aku minta 2 bagian. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain aslinya dia minta double portion, pengurapan double portion, pengurapan 2 kali lipat dari pengurapan Elia untuk turun atas Elisa. Itu permintaan. Tuhan persiapkan, Tuhan tunjukkan kamu harus terus bekerja, maju dan lakukan sampai batas. Engkau harus bekerja. Aku telah mengatur semuanya. Karena apa yang ada padamu hari ini, aku persiapkan seseorang yang layak dan berkenan untuk meneruskannya. Dan dia diangkat ke surga hidup-hidup. Saudara, kita belajar dalam hidup ini. Kita hanya bisa terus membarui kekuatan kita dalam Allah. Masa depan dan segalanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengurus hidup kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan perhatikan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Soal besok, serahkanlah kepada Tuhan segala sesuatu. Tugas kita hari ini, maju, semangat, layani Tuhan, persembahkan hidup kepada Tuhan. Allah tahu dan mengerti apa yang kita perlukan. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama Yesaya 40 ayat 31 dengan suara yang nyaring. Ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bolehkah kita mendeklarasikan dengan mengganti nama saya? Tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Saya berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah deklarasi iman kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Saya terbatas, tetapi Tuhan tahu adakah di antara kita yang jiwa kita lelah. Fisik kita lelah, hati kita lelah.
Tuhan mau memperbaharui kekuatan kita. Jangankan kita, Nabi Elia yang luar biasa pernah mengalaminya. Tapi jangan tinggal dalam keadaan yang seperti orang yang mau burn out. Merasa nggak guna semuanya. Kita mau datang minta Tuhan membaharui kekuatan.